Karena memang dari awal sudah didesain bahwa siap kalah siap menang. Siap kalah siap menang. Iya, setelah selesai persoalan itu ya udah bisa jadi kita besok bergandengan tangan. Jangan-jangan kita besok bisa jadi satu surat kuasa yang sama. 102,6 FM Serasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Terima kasih sahabat di Start FM, Anda masih tetap bersama kami di ruang Paslah, cerdas dan inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Masih bersama narasumber kita, Adi Mansar. Pak Adi, makasih Anda masih betah di studio. Kami sita beberapa waktunya lagi ya. Jangan jenuh dulu gitu ya. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti acara ini, silakan saja Anda bisa mendengarkan di radio Start Serasi Suara 102,6 FM, atau Anda juga bisa mengakses lewat live streamingnya di www.startfmmadinah.com atau di www.start1026fmmadinah.com, dan juga Anda bisa melihatnya langsung di channel YouTube kita di Start FM News Channel. Sahabat di Start FM diangkat menjadi penasehat hukum dari pasangan calon ya. Kebetulan karena kita berada di wilayah Mandailing Natal ya, tentu paslon suka. Semua orang sudah tahu bahwa Pak Adi itu adalah kuasa hukum dari pasangan Suhairi Atika yang hari ini sudah ditetapkan oleh KPU, kemudian juga sudah diparipurnakan oleh DPR sebagai pemenang gitu. Apakah ini menjadi beban tersendiri atau bagaimana Pak Adi? Ada beban nggak? Jadi apa namanya tuh? Jadi pengacara paslon ini? Ya, kalau dibilang beban tidak. Kenapa? Karena memang ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab. Iya. Yang pertama, tanggung jawab kita dari segi keilmuan sudah kita bagi, sudah kita sampaikan. Ya. Yang kedua, dari soal pengalaman kita sudah ajak diskusi. Ya. Dan kemudian dari segi tingkatan pekerjaannya semua sudah kita jalankan. Alhamdulillah, ketika sudah diumumkan, dibacakan putusan oleh Mahkamah, KPU sudah menetapkan hari Senin, dan kemudian hari ini sudah paripurna istimewa di DPRD. Menurut saya amanah sampai untuk membantu paslon suka menyampaikan kebenaran dan keadilan itu, sampai di situ sebetulnya sudah selesai. Tidak ada rasa apa ke depan ini misalnya Pak Adi dengan lawan-lawan itu, karena kan perjalanannya kan yang menang lalu kalah. Itu ada beban nggak, merasa beban mental atau bagaimana Pak Adi dengan pihak yang lain, pihak terkait atau pihak apa gitu? Ya, karena memang dari awal sudah didesain bahwa siap kalah siap menang. Siap kalah siap menang. Iya, tetapi kemudian negara kan menyediakan wadah untuk melakukan upaya dalam bentuk hukum bagi siapa saja yang tidak menerima keputusan KPU. Nah, kita sudah melakukan itu, dan kemudian MK sudah menjawab sampai kepada PSU, dan kemudian diputuskan kembali oleh MK dan sudah ditetapkan. Menurut saya persoalan kontestasi selesai. Maka kemudian sekalipun kita misalnya dengan lawyernya tim lain mendapat cemoohan, kecaman dan segala macam, kita anggap itu hanya bagian dari risiko profesi saja. Konsekuensi profesinya ya. Setelah selesai persoalan itu ya udah bisa jadi kita besok bergandengan tangan. Jangan-jangan kita besok bisa jadi satu surat kuasa yang sama gitu ya. Kenapa? Karena memang pemikiran kita sesungguhnya sama. Tetapi datang dari arah yang berbeda. Gitu. Tetap untuk melakukan keadilan. Keadilan gitu ya, yang kita tuntut adalah keadilan. Dan kemungkinan kalaupun misalnya saya berada pada posisi mereka hari ini, misalnya katakanlah pada posisi yang ditolak oleh MK, saya juga akan mengambil sikap. Dan saya akan katakan selamat buat Anda, hari ini sudah ditetapkan oleh DPRD. Itu bentuk dari gentleman seorang pengacara atau bagaimana itu? Ya karena memang jadi pengacara kan bukan pekerjaan, ini profesi. Profesi ya. Jadi kalau profesi itu sesungguhnya kalau sudah disampaikan struktur dan kemudian dikerjakan semua tahapannya, dan kemudian belum dikabulkan oleh
katakanlah mahkamah pada saat itu, ya harus kita sadari bahwasanya ya memang data dan fakta kita lemah di persidangan itu. Gitu ya. Dan lawan kita harus kita akui mereka benar misalnya, maka harus kita sampaikan selamat gitu dan ya. Kita harus dukung itu. Bisa-bisa itu kita ambil jadi pelajaran untuk kedepannya kita bisa sama seperti mereka yang sukses. Nah, menjadi kuasa hukum dari pasangan calon gitu ya, secara menyeluruh misalnya, boleh cerita nggak nih Pak Adi, apa saja sih yang dikerjakan itu menjadi kuasa hukum dari pasangan calon dalam sebuah kontestasi? Apakah ya di gubernur, apakah ya ini, apa saja sebenarnya tugasnya? Yang melekat sekali oleh kuasa hukum itu, apakah hanya pembelaan saja dalam persoalan di peradilan atau bagaimana? Iya, memang ada dua. Yang pertama, kita diminta jadi konsultan hukum sekaligus menjadi kuasa hukum. Konsultan hukum ya? Karena kalau kita menjadi konsultan hukum, mulai dari pasangan calon itu ingin mendaftar, kita sudah mulai seleksi syarat-syarat administrasinya. Kita sudah mulai ajak diskusi soal pajak dan kemudian soal kemungkinan dia sudah pernah dihukum atau tidak. Kenapa? Karena kita tidak ikut misalnya melakukan rekam jejak bagi pasangan calon, tapi kita melihat dari sisi hukumnya. Nah, sampai pada proses misalnya tahapan di KPU dan segala macam, bagaimana kampanye, nilai-nilai kampanye, semua kita sampaikan. Ya. Tetapi kan terkadang di situ sudah disebut kita sekaligus konsultan, sekaligus jadi kuasa hukum. Kalau sudah jadi kuasa hukum, tentu hal-hal apa yang merugikan bagi klien kita, ya kita tindak lanjuti. Apa misalnya kita punya klien, katakanlah misalnya calon wakil bupati dari pasangan Suka hari ini, Atika Asmi Utami gitu, dijelek-jelekkan orang gitu. Iya sama aja kita yang dijelek-jelekkan sama dia karena dia sudah memberi kuasa ke kita. Nah itu. Dan itu juga dilakukan, kita lakukan. Pembelaan dan pembelaan itu tidak hanya pada semua ya, baik di media sosial atau apa dan iya, semua. Ada kasus nggak yang dialami selama mendampingi Suka untuk ada. Buktinya kasusnya yang sampai ke Mabes Polri pun ada yang kita adukan soal menjelek-jelekkan, menjadikan berita yang nggak benar menjadi ada dan segala macam itu kita sudah dilaporkan dan itu berproses. Ada satu yang berproses. Kenapa? Karena ada dua itu langsung mereka bilang ini nggak bisa menjadi kejahatan IT dan segala macam. Tetapi ya kita bentengilah kalau hal-hal yang berkaitan dengan misalnya bagaimana kuasa hukum ini kan sepanjang itu dikuasakan wajib kita jalankan karena itu amanah gitu ya. Nggak perlu sama kita orang yang di belakang sana itu apakah itu adik kita yang melakukan penjoliman terhadap klien kita. Ya harus kita tegur, harus kita beri peringatan, harus kita somasi dia. Kenapa? Karena apa yang dia buat itu melanggar dan merugikan. Begitu. Baik, kita masuk pada kita ulik dulu nih tentang keluarga seorang Adi Mansar nih. Nah, Pak Adi, menjadi pengacara tentu tak lepas dari dorongan kuat dari keluarga gitu dan kemauan pribadi gitu kan. Pencapaian dalam hidup bagai milestone gitu kan. Artinya ketika sampai pada satu titik kita tidak boleh berhenti berkembang untuk sampai pada titik berikutnya. Apa yang menjadi harapan dan target Pak Adi Mansar ke depan ini? Apa yang menjadi target selepas jeda berikut ini? Tetap di Ruang Paslah.